Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Opet Loket Channel, channel seputaran dunia kucingan. Nah, buat teman-teman yang pecinta bengal, atau yang mau adopsi bengal, atau yang baru-baru suka bengal, mau tahu tentang bengal, nah ini bengal kita. Ini Monaco dan ini Auku. Ini bapak E dan ini anaknya. Ini ayahnya, ini anaknya. Memang kalau dari badan lebih besar si anaknya daripada si bapaknya. Ini si Monaco sudah usia 6 tahun. Usia 6 tahun di kucing, usia yang udah cukup lumayan tua. Tapi masih sehat, masih bugar, masih giginya juga masih bagus nih. Giginya masih belum ompong-ompong. Nah, udah ompong. Ternyata bukan nggak ompong, tapi ompong. Nah, ini gigi atasnya udah hilang ya, nih gigi atasnya udah hilang. Gigi bawah masih banyak sih, masih belum ompong. Cuman gigi atasnya nih hilang sekitar 1, 2, 3 biji hilang gigi atasnya. Untuk yang lain masih normal, cuman ini pun udah patah giginya. Ini udah patah nih. Nah, ini udah patah dan udah kuning, harus pakai Pepsodent nih biar putih gigi ya. Dan untuk bengal ini kucing saya lumayan, saya kasih tangan pun dia nggak akan mau gigit. Ini bisa saya kumel-kumel, dikumel-kumel, diapain pun bisa, dan nggak akan marah. Nah, untuk bengal, kadang banyak teman-teman yang takut ataupun khawatir punya bengal karena katanya agresif. Sebenarnya nggak semua bengal agresif. Contoh seperti Monaco, ini bisa saya apain aja nih. Nah, ini bisa diginiin, bisa diloncat-loncatin, bisa ditepuk-tepuk. Kadang sering juga bercanda sama Monaco, main tepuk-tepuk. Tapi dia bales. Kalau dia bales. Dan ini dia umur 6 tahun tapi masih lumayan oke lah. Cuman sekarang lagi agak menurun kualitasnya karena dikandangin. Karena ruangan kucingnya lagi dipakai untuk si kecil-kecil main-main. Jadi yang udah besar dikandangin dulu supaya ini karena jantan perkasa nih sering digigit-gigit anakan kucingnya. Dan kemarin kan juga walaupun udah umur mau 6 tahun, kemarin ikut show dapat juga juara. Dan ini rata-rata punya Monaco nih. Ini punya Monaco, termasuk ini punya sedikit bergengsi nih di National Cat Show Medan kemarin. Ini punya Monaco. Ini. Nah, ini punya Monaco nih waktu di Medan, dan ini best unofficial ya, best unofficial class. Jadi dia best in classnya gitu. Dia juara terbaik di kelasnya kemarin. Ini bulunya udah lumayan agak rontok sih. Penyebab birahi juga iya, karena betinanya lagi nggak saya kawinkan. Untuk si Monaco, dia ini perawatannya cukup simple sih. Untuk bukan Monaco pada umumnya, si bengal untuk perawatannya cukup simple. Mandi pun ya tetap harus dimandiin, tapi bisa ditunda gitu, beda dengan bulu longgar. Gigitnya gigit kalau nggak mau. Untuk bengal lebih mudah, bisa dimandiin ya 2 minggu sekali, lagi males bisa 3 minggu sekali. Dan yang paling penting itu asupan untuk dia, pemilihan protein yang cocok untuk si kucingnya, kualitas si kucingnya, kesehatan kucingnya, sehingga kucing bisa berusia lumayan lama
sampai belasan tahun itu karena perawatan dari makanannya, sepenuhnya dari makanannya. Hmm. 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 Cukup baik. Dan kalau ada orang yang takut bengal itu agresif, sebenarnya nggak semua bengal itu agresif. Bengal itu banyak juga yang baik budinya. Sama seperti kucing yang lain juga. Kayak Persia yang katanya kucing yang cukup manja, tapi ada juga Persia yang nggak manja, agresif. Ada juga itu karakter yang bisa jadi karakter yang didapat bukan dari genetika dia, tapi dari ruang lingkup kehidupan si kucingnya. Sering dikasarin walaupun genetika dia karakternya kucingnya baik, kalau sering dikasarin juga kucingnya akan jahat, akan agresif gitu. Nah, buat teman-teman yang nanya dan juga ada yang nanya, ada yang mengutarakan, "Bang, gimana sih kucing aku jantan sama jantan berantem? Bang, gimana sih supaya kucing jantan sesama jantan nggak berantem?" Nah, sebenarnya itu kembali ke karakter iya juga, tapi kembali juga ke berapa lama mereka kenal dan sejak kapan mereka kenal. Contohnya seperti si Auku dan Monaco, memang bapak dan gimana ya, ayah dan anak gitu. Tapi banyak ayah dan anak yang lainnya, anak jantan sama si ayahnya itu berantem kalau si anaknya udah dewasa, sedangkan mereka enggak, karena mereka udah dari kecil disatuin. Malahan sempat pisah sampai dengan umur 6 bulan si Auko baru digabung lagi sama Monaco, tapi nggak berantem. Karena kenapa? Karena dari si Monaco-nya memang nggak terlalu agresif, sedangkan si Auko juga demikian, nggak terlalu agresif. Jadi mereka ini nggak pernah berantem. Walaupun ini anak si Monaco, sama seperti Salaso. Walaupun Salaso bukan anak dari Monaco dan nggak ada hubungan apa-apa sama si Auko, tapi akur. Walaupun sama-sama udah jantan dewasa bertiga, mereka tuh nggak pernah berantem. Karena kucing itu gimana ya? Ada kucing yang memang nggak bisa sama sekali kita gabung dengan kucing jantan, berarti jangan dipaksa gabung. Ada kucing yang nggak bisa digabung dengan kucing jantan yang lainnya, tapi kalau mereka udah kenal, kalau kucingnya udah kenal dengan kucing yang lain dalam waktu yang lumayan lama, bisa seminggu ke atas, bisa 1 bulan ke atas, tapi akan akur gitu. Ada juga kayak gitu, ada yang memang walaupun nggak pernah jumpa, memang karakter kucingnya baik-baik, gitu-gitu kita gabung, walaupun jantan sama jantan nggak berantem. Itu kembali ke karakter si kucingnya gitu. Kalau mereka ini baik-baik, alhamdulillah saya juga punya kucing itu baik-baik semua. Jadi kalau kucing saya di rumah itu saya lepasin semua, saya lepasin gabung semua, itu nggak ada yang berantem gimana-gimana. Nah, buat kucing teman-teman yang memang berantem, jantan sama jantan berantem, itu caranya kenalin dulu. Gimana ya? Ada memang kucing yang susah kali akrab dengan kucing jantan yang lain, kucing jantan dengan kucing jantan yang lain. Tapi kadang waktu kita coba treatment akrabkan pelan-pelan, itu kadang bisa. Cuma dalam satu ruangan kucingnya pisah. Contoh nih kayak gini, di sini satu, di sana satu. Kalau jumpa berhadap-hadapan, nanti akan ngedesah, sama-sama ngedesah, tapi nggak berantem lagi gitu. Jadi akur dalam satu ruangan, tapi nggak bisa akur main gitu. Sedangkan Auko sama Monaco memang akur main, termasuk si Salasu satu lagi. Cuma Salasu masih di kandang kucing, belum kita bawa ke sini. Jadi buat teman-teman, coba ajarilah si kucingnya atur gimana ya, kasih hal yang terbaik untuk si kucingnya dengan cara kucingnya dimanja, jangan dikasarin, supaya temperamen dan karakter dia bagus. Dan pahami karakter kucingnya. Kalau teman-teman udah pahami karakter kucingnya, itu sangat-sangat mudah buat teman-teman untuk handle kucingnya dalam keadaan apapun, dibawa kemanapun aman. Saya contohkan,
kayak si Monaco sama si Oko ini, saya bawa kemana-mana pun aman. Itu sampai ke tempat tujuan nggak ada stres-stresnya. Sampai ke tempat tujuan langsung mau makan. Kalau Salasu sampai ke tempat tujuan nggak stres, tapi dia nggak mau makan. Nggak stres si Salasu karena ngikut si Oko dan juga Monaco. Ngikut dalam arti dia nggak sendiri, dia masih bersama teman-temannya gitu. Kemudian teman-temannya santai-santai semua, dia juga bawaan santai. Tapi kalau si Salasu kita bawa pergi jauh sendiri, mungkin dia lumayan agak panik. Nah, siapa nih yang bilang kucing bengal agresif? Ini nggak agresif sama sekali nih. Ini bisa saya angkat ke atas nih. Kadang saya banting, bukan banting ya, saya loncatin lebih tinggi sampai lambung kali, saya tangkap lagi dan nggak marah. Mau diapain juga nggak marah. Mau ditaruh di pundak, nggak marah. Jadi nggak semua kucing bengal itu agresif, tapi memang ada yang agresif. Ada yang bengal tuh ada yang agresif sama manusia, ada yang agresif sesama kucing. Jadi pinter-pinter memilih karakter sebengalnya. Oke, ini dia nih dua kucing kita. Salah dua. Berarti kucing kita, 2 ekor kucing kita. Yang lain pada di rumah, belum kita keluarin dari kandang, masih di kandang masing-masing. Ini 2 ekor kucing kita udah tua-tua, tapi masih handsome, masih ganteng-ganteng. Ini mau 6 tahun dan ini sekitar 3 tahun, ya 3 tahunan lah kalau saya kurang lebih. Paling harus tengok catatan lahirnya lagi. Dan ini baik kali. Ini mau diapain? Baik kali. Nah, buat teman-teman yang suka kucing bengal, yang perawatannya lebih agak ringan, bolehlah untuk diadopsi bengal ya. Adopsi boleh di mana aja gitu. Tapi harus teman-teman catat, untuk kucing bengal itu nggak bisa dikandangin di kandang yang sloteng. Dalam arti nggak bisa dikandangin dalam kandang yang kecil. Karena bengal ini tipikalnya loncat-loncat, main-main, nyakar-nyakar, itu udah jadi karakter dia. Jadi untuk para breeder bengal atau para pecinta bengal itu memang harus menyediakan ruangan untuk si kucingnya minimal 3x3 atau seukuran kamar yang kecil untuk kucingnya bisa loncat-loncat, main-main, dibuat tempat loncat-loncat dan juga tempat clamping. Karena memang untuk kucing bengal harus demikian, nggak bisa dikandangin aja. Beda sama kucing Persia karena tipikal karakter si kucing bengal ini dia aktif bahkan hiperaktif. Oke, salam dari Nina. Oko. Nah, salam dari si Oko nih. Si Oko paling peka kalau kita panggil. Tapi kalau si Monaco kita panggil, ini saya panggil ya. Monaco. Jalan tapi pelan, jalannya santai. Sini. Mungkin faktor kakek-kakek ya. Kakek-kakek kalau kita panggil jalannya pelan, baru udah jilat-jilat dia mandi sendiri. Tapi kalau si Oko kita panggil langsung tangkas cepet. Sini dulu, salam dulu sini. Nah, oke. Salam dari Babang Monaco. Nah, kakek nih, kakek Monaco. Salam dari kakek Monaco ya, salam ya. Salam dari kakek Monaco dan juga Om. Ini udah 3 tahun. Oh, udah marah dia nih. Jangan marah-marah. Nah. Salam dari kakek Monaco dan juga Om Oko. Nah, buat teman-teman yang pengen punya bengal, langsung diadopsi. Karena bengal ini kucing yang sangat-sangat aktif dan juga pinter. Oke, semoga video ini bermanfaat, bisa menutup kesuntukan teman-teman, bisa menghibur, bisa ya menemani waktu senggang teman-teman. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya dan salam Skelover.